Shalom semua Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini setiap saudara dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Doa saya semua Anda baik-baik, sehat-sehat, dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kita akan memulai small group kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai small group kita, saya ingin mengajak setiap kita untuk kita bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita akan sepakat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga hari ini. Kami boleh terkumpul bersama-sama di small group yang ada ini. Biarlah kiranya melalui small group yang ada ini, Tuhan akan mengajar kami dengan cara-Mu yang spesial. Kami diajar untuk bisa memahami firman, kami mengerti akan firman, dan kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Dan kami akan belajar untuk melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman-Mu. Mari bersama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pekan ini small group kita akan terasa berbeda, khususnya buat beberapa saudara yang ada di small group Bethel, small group Bethlehem, ya, mungkin juga small group Yehuda, karena kita hari ini kita sedang diajar Tuhan untuk memasuki small group dengan konsep yang ada di Alpha Center. Nah, pada kesempatan ini small group kita akan kita lakukan khususnya untuk Bethel dan Bethlehem, tidak sebagaimana biasanya, tapi kita akan gunakan atau kita akan lakukan small group sebagaimana yang murni yang ada di Alpha Center. Itu sebabnya kita akan lebih banyak untuk sharing. Nanti Bapak Ibu Saudara, kami beri kesempatan untuk bisa membagikan apa yang didapat dari pelajaran hari ini. Amin. Nah, kita sudah belajar di minggu yang lalu tentang menaburkan kabar baik bagian pertama, atau memberitakan kabar baik bagian yang pertama. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menabur kabar baik bagian yang kedua. Nah, untuk tema kita secara khusus, kita hari ini akan berbicara tentang satu topik yang baru. Hari ini secara khusus kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menabur. Tentu saudara akan tahu ya, kalau orang nabur itu caranya beda-beda. Kalau Anda mau menanam jagung atau menanam padi, itu cara menaburnya berbeda-beda. Itu sebabnya hari ini juga kita akan pelajari sama-sama bagaimana caranya kita bisa menaburkan kabar baik. Ya, benihnya adalah kabar baik, supaya setiap orang yang mendengar benih kabar baik itu, mereka boleh tumbuh, mereka bisa mendengar, mereka bisa mengerti, dan mereka bisa melakukan dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Inilah yang akan kita lakukan yang pertama. Ya, yang perlu kita siapkan bersama-sama adalah yang pertama, mempersiapkan media tanam. Mari katakan sama-sama, mempersiapkan media tanam. 2, 3, mempersiapkan media tanam. Nah, ketika Alkitab berbicara tentang menaburkan kabar baik, itu sama seperti orang menabur benih gandum. Orang seperti menabur ya padi, benih padi. Oke? Supaya diharapkan bisa tumbuh. Nah, cara yang pertama yang mesti kita ketahui adalah kita harus mempersiapkan media tanam. Amin. Saya ngasih gambaran begini, kalau Bapak Ibu Saudara pengen di tempat ini Anda bisa memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan kepada saudaramu, kepada keluargamu supaya mereka bisa diselamatkan, maka yang pertama yang mesti Anda dan saya lakukan adalah siapkan dulu media tanamnya. Oke, mempersiapkan media tanam. Nah, untuk kita tahu bagaimana mempersiapkan media tanam, mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Matius 13 ayat pertama sampai dengan 9. Mari kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti apa yang ada di layar atau di slide ini ya. 2, 3. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat yang kita sudah baca tadi, Alkitab berkata ada 4 jenis tanah. Ya, dan ini bicara tentang gambaran hatinya manusia. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pengen tahu tentang hatinya manusia, ada 4 karakter hati manusia. Yang pertama digambarkan dengan hati seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Sudah tahu tanah yang di pinggir jalan? Ada jalan yang bisa dilalui. Nah, di pinggirnya itu kan ada tanah ya. Nah, itu saya menyebutnya dengan istilah begini, tanah hati yang keras. Ya, ada jenis tanah hati yang memang keras, saudaraku. Kalau mau dibilang ada nggak tanahnya? Ada, tapi tipis sekali. Sisanya apa? Keras semuanya. Ya, itu gambaran yang pertama. Ya, yang kedua, saudaraku ya, disebutkan dengan tanah yang berbatu-batu. Ada tanah, tapi tanah itu campur dengan batu-batu. Ya, ada tanah lebih banyak daripada yang di pinggir jalan, tetapi di situ ada batunya, ada tanahnya, ada batunya. Sehingga kalau ada tanaman yang ada di situ, dia bisa tumbuh, tetapi dia terhimpit. Ya, dia tumbuh terhimpit. Ya, ketika himpitan itu mulai datang, wah, mulai tekanan itu mulai datang, mati dia tanaman itu. Nah, yang ketiga, tadi yang kedua disebut dengan tanah yang berbatu-batu, tanah hati yang berbatu-batu. Nah, sekarang yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Ini gambar tentang tanah hati manusia yang penuh dengan semak duri. Ya, Alkitab menggambarkan bahwa semak duri itu bisa kekhawatiran, ya, ketakutan, kecemasan. Jadi ada orang-orang yang hatinya penuh dengan khawatir, penuh dengan kecemasan. Ini tanah hati yang ketiga, tanah hati yang penuh dengan semak duri. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan saudara, tapi saya berdoa kalau Anda belajar dari firman Tuhan ini akan mulai selidiki hatimu. Hatiku ini penuh kekhawatiran enggak? Nah, kalau hatimu penuh dengan kekhawatiran, bahaya saudara. Kenapa? Engkau harus cepat-cepat ambil, cabut semak durinya dari hati saudara. Karena Alkitab berkata, orang yang hatinya penuh dengan semak duri, ya, itu bisa tentang orang yang penuh dengan kekhawatiran hidup. Suatu saat, dia kenal Tuhan, tapi ada duri, ada kekhawatiran hidup. Waduh, gimana ya anak-anak saya ya? Gimana ya cucu saya ya? Gimana ya istri saya ya? Wah, Anda khawatir dengan masa depan, Anda khawatir dengan keuangan. Apalagi kita ada di tengah-tengah pandemi ini, Anda mulai khawatir dengan situasi ini. Nah, seringkali kekhawatiran itu muncul pada saat-saat yang kita nggak pernah duga. Biasanya orang yang hidup dengan kekhawatiran, imannya menjadi lemah karena kekhawatiran. Nah, yang keempat adalah tanah hati yang baik. Amin. Ada tanah yang baik, ada tanah hati yang subur, dan inilah yang Tuhan rindukan. Setiap saudara kalau mau menaburkan benih, Anda harus mempersiapkan dulu media tanamnya. Jadi Anda mesti berdoa lebih dulu. Anda mulai mempersiapkan orang-orang yang Anda sedang jangkau, dan supaya hati mereka itu menjadi tanah hati yang baik dulu, dan mereka bisa mendengar firman. Amin. Itu sebabnya sekarang kita akan lihat bersama-sama bagaimana caranya kita mempersiapkan tanah hati daripada setiap orang supaya menjadi tanah hati yang siap ditanami. Bagaimana caranya menyiapkan media tanam tanah hati manusia tadi? Oke, yang pertama adalah berdoa untuk orang yang akan kita jangkau. Saya percaya semua keluarga Alpha Center ketika Anda hari ini mulai diajar Tuhan untuk terbeban dengan jiwa-jiwa, saya percaya saudara mulai berpikir siapa orang yang akan saya doakan. Karena itu, saya ingin berkata kepada setiap saudara, mulai saat ini, saudara mulai ambil kertas, ya, ambil kertas dan mulai tulis, ya, tulis siapa nama orang-orang yang akan Anda doakan, ya.
Siapa nama orang-orang yang Anda kepingin untuk mereka diselamatkan? Tapi jangan buru-buru pergi ke rumah mereka. Yang pertama adalah yang mesti Anda lakukan sebagai persiapan untuk menyiapkan media tanam itu adalah dengan cara satu, berdoalah untuk orang yang kita jangkau. Sekali lagi, berdoalah untuk orang yang akan kita jangkau. Kenapa kita mesti berdoa, saudaraku? Doa itu seperti orang mencangkul. Bilang sama-sama, doa itu seperti orang mencangkul. 2, 3. Doa itu seperti orang mencangkul. Saudara tahu mencangkul ya? Mencangkul tanah hati yang keras itu kita cangkul. Dan itu memang makanya saudara bisa lihat orang yang berdoa itu mereka berjuang. Aduh, lihat lahan yang mau dicangkul dia sudah putus asa. Aduh, luas sekali ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Doa itu bisa mengubah hati orang. Amin. Doa itu bisa membuat tanah yang dulunya keras itu bisa lembut. Caranya gimana? Dicangkul dulu. Ya, dicangkul. Yang kedua, yang mesti kita lakukan adalah kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya harus belajar memuji dan menyembah Tuhan. 2, 3. Saya harus belajar memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Bukan hanya berdoa. Harus ada pujian, harus ada penyembahan. Ketika engkau memuji, ketika engkau menyembah, itu engkau seperti seorang petani yang membuka saluran air. Ya, saluran irigasi sehingga tanah sawah yang luas itu dia bisa digelontor dengan air dari sorga. Amin. Kita bukan sumber air, amin. Tapi kita ini seperti petani yang dipercaya Tuhan untuk mengelola lahannya Tuhan. Amin. Tuhan yang akan menyirami sawah itu, tanah itu. Jiwa-jiwa yang Anda sedang doakan, gumuli berapapun jiwa yang Anda doakan. Kita di Alpha Center sedang berdoa untuk 3.000 jiwa. Amin. Sekarang kita baru mulai, tapi saya percaya ada perlipat gandaan, ada percepatan yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan akan pakai saudara untuk memenangkan jiwa. Amin. Sekarang yang kedua, kita mesti hidup dalam pujian penyembahan. Mulai di rumah saudara bangun pujian penyembahan. Ya, ketika engkau membangun mezbah doa, pujian penyembahan, engkau seperti yang membuka saluran irigasi yang dari sorga. Tuhan buka, Tuhan lepaskan, Tuhan alirkan air itu. Ya, dari sorga Tuhan melepaskan sumber air yang besar, yang deras itu, dan membasahi setiap hati. Ketika engkau memuji menyembah, setelah engkau berdoa, engkau memuji menyembah, dan engkau mulai berdoa, Tuhan, lawat setiap orang-orang yang aku doakan. Tadi kertas yang Anda sudah tulis tadi, Anda tumpahi tangan kepada Tuhan. Aku berdoa buat orang-orang ini, Tuhan. Lepaskan air kehidupanmu, Tuhan. Dan itu seperti, ya, seperti orang yang mengairi air, orang yang mengaliri air, juga seperti orang yang membaca. Biasanya orang yang memuji menyembah Tuhan itu bukan cuma menyanyi, tapi di situ juga ada doa. Tuhan, aku lepaskan berkat untuk jiwa-jiwa itu, ya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Waktu Engkau menyembah Tuhan, Engkau katakan, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau dahsyat. Lalu Engkau mulai berkata, Tuhan, Engkau jamah. Misalnya kita berkata, jamah Pak Heru, Tuhan jamah. Pak Andreas, Tuhan jamah. Ibu Sinta, Tuhan Engkau jamah. Ibu Andi, kita berdoa. Wah, ketika kita berdoa, kita menyembah, kita memperkatakan itu seperti mengairi tanah hati mereka, dan kita membajanya. Setelah diairi, setelah dibajak, kita hanya membajak itu cuma keliling jalan. Makanya saudara tahu, kalau ada seorang pembajak, dia membajak itu sambil bersiul, sambil menyanyi. Ini sering kali saya lihat dulu waktu di Jawa, di kampung, mereka mulai menyanyi. Ada yang nyanyi Bapak Pucung, na 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 na. Saya nggak tahu lagunya seperti apa, tapi kira-kira begitu dia menyanyi. Dan Tuhan kasih gambaran, itulah pujian penyembahan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Itulah pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan untuk jiwa-jiwa yang akan kita layani. Sudah dengarkan ini? Itulah langkahmu seperti engkau sedang mengairi tanah hati mereka dan membajaknya. Dan engkau akan lihat tanah itu menjadi gembur. Sekarang langkah ketiga, bagaimana caranya kita mempersiapkan media tanam? Nah, setelah tanahnya siap, ya, setelah lahannya siap, Anda mulai kunjungi
orang itu. Mari sama-sama katakan, saya harus kunjungi orang yang saya doakan. 2, 3. Saya harus kunjungi orang yang saya doakan. Ketika Anda kunjungin, Anda mulai ceritakan, Anda mulai bagikan kasih Tuhan, Anda mulai doakan orang itu. Amin. 3 hal yang kita pelajari. Bagaimana caranya? Ya, kita mempersiapkan media tanam. Yang pertama, berdoa dulu untuk orang-orang yang sudah saudara rindukan untuk dijangkau. Yang kedua, pujian penyembahan, menyanyi, menyembah, dan bawa jiwa-jiwa itu. Dan yang ketiga, kunjungi mereka. Amin. Saya percaya kedatanganmu mungkin hanya membawa gula dan kopi atau membawa capcay, ya. Tapi kunjunganmu adalah kunjungan yang berarti bagi hidup mereka. Amin. Bawa kepada mereka, ceritakan kasih Tuhan, dan doakan mereka. Saya percaya kunjunganmu adalah kunjungan yang dahsyat. Inilah materi kita hari ini. Sebentar kita akan masuk dalam sharing. Kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Amin. Mari satu hati kita berdoa. Makasih Roh Kudus buat firman yang Kau sudah bagikan buat kami. Kami belajar untuk memahaminya, kami belajar untuk mengerti, dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Khususnya sebentar kami akan sharing, biar sharing kami saling menguatkan satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, sekarang kita masuk di bagian sharing ya. Nah, bagian pertama, saya akan bertanya kepada saudara, nanti Anda bisa share di small group Anda, apa berkat khusus yang Anda dapatkan dari pelajaran hari ini. Ini yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua, siapa orang yang akan Anda doakan supaya mereka bisa mendengar kabar baik dari hidup Anda? Oke, tuliskan namanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Doa saya, sharing ini akan menjadi menarik dan saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan shalom. Janji